sama. Bapak Ibu yang masih berdiri di pojok kanan saya masih kosong. Masih ada tempat yang kosong, silahkan mengambil tempat untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik persekutuan kita, yang memperkenankan kita merayakan hari kelahirannya, Sang Putra Natal, Juru Selamat kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Biarlah kita menyambutnya seperti para gembala yang mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Susunan acara perayaan Natal Jemaat Rantepao, Senin 25 Desember 2023. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sapaan Natal dari Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Thomas Rataba. Dengan penuh kasih disilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Salam PKB. Tolopi, salam PKB. Salam PWGT. Damai di hati. Salam lansia. Tak memiliki lelai. 3B, bugar, bermakna, bahagia, yes, yes, yes. Itu salam dari lansia. Sidang masyarakat Natal yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadi dikatakan sapaan dari panitia yang akan saya sampaikan sebagai ketua. Dengan tidak mengurangi gelar dan status bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, baik dalam pemerintahan maupun dalam lembaga lain seperti di dalam gereja. Saya hanya mengatakan, sidang masyarakat Natal yang kekasih Tuhan, berdasarkan surat keputusan dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao dengan nomor 27 garing PMGT garing 3 Rumawi garing 2023
kami melaksanakan kegiatan tahunan pada hari-hari gerejawi. Jadi kami panitia bertugas mulai dari Prapaskah sampai minggu pertama Januari, yaitu minggu Epifania. Kegiatan yang pertama yang kami lakukan adalah dalam rangka Prapaskah. Jemaat dimulai dengan kegiatan abu-abu, Kamis Putih. Dalam Kamis Putih ada pembasuhan. Sudah itu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kebangkitan, yaitu Paskah. Di dalam perayaan itu tentu ada kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, terutama kami sebagai PKB, paling tidak mak karokin detesia Solo sia mak domino. Kemudian masuk dalam masa-masa Advent yang kita lihat sekarang. Kita telah memasuki Advent keempat. Advent ketiga diisi oleh kegiatan-kegiatan Natal OIG, antara lain Natal dari PWGT dalam ibadahnya dan hari ulang tahunnya bersama dengan Hari Ibu. Semua paduan suara dari kelompok mengambil bagian. Terima kasih atas semuanya itu. Kemudian kami juga panitia berterima kasih kepada Toraja Light Festival yang turut memeriahkan momen dan menyambut perayaan-perayaan Natal dalam lingkungan Jemaat Rantepao seperti yang kita saksikan sekarang. Disinilah anak-anak daerah antara teater dan seni digabungkan sehingga 2 malam lalu ada kegiatan dalam rangka menyambut Natal tanggal 25 ini. Grup-grup choir yang mengambil bagian, bersyukur bahwa ada choir-choir dari grup yang Toraja siapkan. Choir anak-anak dan dewasa akan mengikuti lomba tingkat nasional di Bali. Tepuk tangan untuk choir dalam lomba itu. Berikut kami dari panitia sangat merasakan dan kami sungguh berbangga bagaimana jemaat yang hadir saat ini sungguh luar biasa. Itu karena apa? Itu karena Jemaat Rantepao adalah masa lalu Gereja Toraja, masa sekarang, dan masa akan datang. Dari satu jemaat sampai sekarang dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja sudah lebih 1000. Terima kasih kepada Tuhan. Tentu di dalam kami mengemban tugas-tugas kepanitiaan sepanjang tahun ini, pasti di sana sini tentu banyak kekurangan. Dan biarlah kekurangan itu menjadi kekurangan kami panitia, bukan kekurangan Bapak Ibu sekalian. Supaya tugas-tugas ke depan melalui panitia yang terbentuk itu semakin memperlengkapi diri. Demikian sekapur siri dari kami panitia. Lebih kurangnya kami dimaafkan. Selamat
merayakan Natal 25 Desember. Dan selamat menyambut tahun baru, tahun 2024. Tuhan kiranya beserta dengan kita. Mari kita masuk dalam ibadah Natal. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Syukur bagi Allah, kita dikenankan merayakan Natal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah telah berkenan berada di antara kita, menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia dan bagi kita semua. Dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Mari siapkan hati untuk menyembah Sang Putra Natal, yakni Yesus Kristus, dengan tuntunan tema Immanuel. Mari bangkit berdiri. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
wajahmu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita puji dan kita muliakan Dia. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, sama mengucap tenang. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya, kasih-Nya ilahi. Tercermin pada wajahnya, lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kandang domba istananya, bahkan makanan hewan. Kandang domba istananya, Dia pilih tempat yang rendah. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silahkan duduk. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sakaria pasalnya yang ke-9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin, firman Tuhan. Mari bersama kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kita akan baca secara responsoris. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalam. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru. Tuhan dimuliakan. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu, berdatang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia. Mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama mendengar dan menghayati akan perintah untuk saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Perintah baru
diberikan Allah kepada kita untuk kita saling mengasihi. Beri padamu agar di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Mari sejenak kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tunduk diri. Aku melihat setiap keburukan diriku sendiri. Aku terdiam untuk melihat semua itu. Semua itu adalah fakta dari diriku yang berdosa, pendosa, dan binasa. Tuhan, di dalam anugerah-Mu, aku serahkan seluruh hidupku ke dalam semua kasih-Mu. Aku menenggelamkan pikiranku. Tidak ada yang lebih penting dari kebenaran ini, bahwa kasih karunia abadi dan sejati hanya berasal dari Allah saja. Aku adalah orang berdosa. Aku telah melawan Engkau, dan aku benar-benar layak untuk mati di dalam semua kekuranganku. Dan beban yang diemban aku, tetaplah orang berdosa. Apa yang dapat aku berikan kepada Allah yang Maha Kudus? Aku tidak dapat berikan apa-apa. Karena aku adalah seorang yang mati dalam segala dosa. Aku berdosa. Ampuni aku Tuhan. Bahwa ketika aku mengaku dosa, maka Engkau yang setia dan adil mengampuni aku, menyucikan aku dari segala dosa. Aku mengakui semua dosaku. Aku menyerahkan semua hidupku. Inilah aku sekarang, milik-Mu sampai selama-lamanya. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin.
Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tak perbuatannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Kita akan nyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Juru Selamat kita, yang hari ini kita boleh rayakan kelahirannya. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam kita memberikan persembahan syukur kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Di tengah-tengah kita juga ada kotak persembahan. Silakan Bapak Ibu, ada di tengah-tengah kita kotak persembahan yang disiapkan, baik kotak pembangunan maupun untuk persembahan syukur kita atas segala berkat dan anugerah Tuhan. Alam raya berkumandang. Excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Semua laki-laki. Hai gembala
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Semua perempuan Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari yang penuh dengan anak. nyanyian surga yang merdu, mainkan suling dan rebana, dan bersyukur di hatimu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Semua menyanyikan ayat 5. Mari kita putus asa untuk melihat putra. Mari kita persembahkan suara hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sambil kita terus memberikan persembahan syukur kita mendengarkan pujian persembahan solo dari PPGT, dan sesudah itu puji-pujian dari anak sekolah minggu. sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru.
Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Ya, anak-anak sekolah minggu semuanya maju. Anak-anak sekolah minggu.
Ya, anak sekolah minggu semua maju ayo. Lagu theme song Natal. Semua anak sekolah minggu. Ayo semua anak sekolah minggu. Ayo anak-anak sekolah minggu, biar bukan jemaat Rantepao, kita akan menyanyikan theme song Natal kita. Ayo, iya. Ayo anak-anak sekolah minggu. Semua anak sekolah minggu. Ayo nak, sini. Ayo cepat nak. Cita di hati
Mari kita tenang dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, limpah sukacita yang kami alami pada saat ini. Kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat penebus dosa kami. Dengan itu ya Bapa, dengan bersukacita kami mengumpulkan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah ya Tuhan, kiranya boleh dipergunakan dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Yang masih ada pada kami, Tuhan ajar kami untuk bijaksana menggunakannya, agar kami boleh mempergunakannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, inilah permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Terlambat suara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tenang, Engkaulah temanku di dalam gelap. Kita berdoa. Tiada kegembiraan yang meliputi hidup kami hari ini selain ketika kamu dimungkinkan oleh Allah untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kami. Kami sudah berkumpul pada pagi ini. Kami menyiapkan hati, rindu mendengar berita Natal. Roh Kudus tolong kami semua. Biarlah berita Natal yang kami dengar hari ini, pesan-pesannya sampai ke hati kami, mengubahkan kami, mengokohkan iman kami untuk menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan, khususnya di dalam kami menghadapi tahun karunia Tuhan, tahun yang baru nantinya. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang pertama dari Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 sampai pada ayatnya yang ke-10. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 sampai pada ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Tuhan menyelamatkan Sion. Ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Ibrani 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ibrani 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan yang Maha Kudus. Allah berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu
telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dari semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan, tetapi Engkau tetap sama. Dari tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Amin. Firman Tuhan. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kures sumanga puang. Kita akan menitik beratkan perenungan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 dalam satu tema Immanuel. Selamat Hari Natal Bapak Ibu Saudara-saudara umat kesayangan Tuhan. Hari ini berita Natal diperdengarkan lagi bagi kita semua bahwa Yesus sudah lahir.
Dia adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Ini adalah sebuah pernyataan ilahi yang memproklamirkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat manusia sedikit pun. Bahwa Allah bertindak melindungi kehidupan umat manusia dari segala sesuatu yang berpotensi mematikan kehidupan itu. Immanuel, Allah beserta kita, adalah pernyataan ilahi yang ditujukan kepada semua orang dari berbagai latar belakang. Immanuel adalah pernyataan kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Allah Sang Immanuel menyertai kita dalam seluruh gumul dan juang, dalam jerih dan lelah, dalam suka dan duka, dalam untung atau malang. Allah menjadikan diri dan kehadirannya sebagai berkat yang hendak kita syukuri dalam perayaan Natal kali ini. Karena itu tema yang diangkat Immanuel. Bacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 menegaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 3 dari bacaan kita. Sayang sekali Bapak Ibu, karena apa yang telah dijadikan oleh Allah itu telah dirusak oleh dosa. Akibatnya dunia ini menjadi gelap. Dunia ini sudah dihuni oleh kekuatan jahat yang melawan kehendak Allah. Makanya Yesaya dalam bacaan kita yang pertama menggambarkan dunia yang gelap itu sebagai perasaan yang ditinggalkan atau perasaan yang dilupakan oleh Tuhan. Dalam kondisi terpuruk seperti itu, Yesaya lalu bernubuat untuk orang-orang yang berduka, untuk orang-orang yang berbeban berat, untuk orang-orang yang tak berdaya, untuk orang Israel. Ia lalu berkata, dimulai pada ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkat kepada Sion. Allahmu itu Raja. Bapak dan Ibu, Yesaya mengajak umat Israel untuk bersukacita karena Tuhan telah menghibur umatnya. Yesaya lalu memberi semangat kepada orang Israel bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, tapi Tuhan terus mengingat umatnya. Bahkan Ia datang menjumpai umatnya dalam kerendahan.
Ia lalu bersedia menjadi manusia. Ia datang membawa terang dalam dunia yang gelap karena ia adalah terang itu sendiri. Karena itu merayakan Natal sesungguhnya adalah merayakan kasih. Merayakan Natal sesungguhnya merayakan penyertaan Tuhan. Merayakan Natal juga dapat berarti berbagi kehidupan dengan semua orang. Merayakan Natal berarti merayakan kehidupan. Bapak dan Ibu, Natal harus menjadi saat pembaharuan komitmen iman. Natal harus membangkitkan lagi tekad dan semangat untuk melayani Tuhan. Sebab jikalau Immanuel memelihara hidup kita, maka pakailah hidup ini untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Sang Immanuel itu. Bukankah Natal pertama bertabur cinta? Bukankah Natal pertama bertabur kasih dan perdamaian? Coba kita belajar pada diri Yusuf. Ia adalah sosok pribadi yang mempersembahkan ketaatannya kepada Allah. Atau kepada Maria, perempuan yang dipinjam oleh Allah kandungannya menjadi tempat bayi Sang Immanuel itu. Ia adalah perempuan yang telah mempersembahkan tubuhnya atau kepada gembala-gembala yang telah mempersembahkan kasih yang mendalam, atau kepada para majus yang mempersembahkan hati dan harta mereka. Hari ini hati kita harus menjadi alarm yang mengingatkan kita sejauh mana kita mempersembahkan hidup kepada Sang Immanuel itu. Sejauh mana pengharapan kasih Sang Immanuel. Sejauh mana kita mensyukuri penyertaan Sang Immanuel. Natal harus menjadi jembatan yang menyatukan kita. Karena itu biarlah hati kita menjadi telinga yang mendengar alarm Natal itu. Alarm yang menyelidiki ruang-ruang hati kita. Masih ada ungkapan syukur atas penyertaan Sang Immanuel. Sebab apa? Perayaan Natal akan berlalu. Tahun baru pun akan kita lewati. Tetapi Natal Kristus sesungguhnya adalah mati dan hidup kita. Damai Natal adalah komitmen yang kita lakukan sepanjang tahun,
bahkan sepanjang kehidupan di dunia ini. Setiap detik ada penyertaan Sang Immanuel. Suka duka akan terus berganti. Namun Kristus sudah terlahir di hati kita. Alarm Natal terus berbunyi di ruang-ruang hati kita. Jembatan Natal akan tetap diperkokoh dengan satu kata, yaitu kasih. Karena itu Bapak Ibu, kita diingatkan untuk menyambut Kristus dengan sukacita dan mengakui Dia dalam segala hal. Bahwa oleh Dia kita hidup dan hidup kita menjadi berarti karena Immanuel itu. Jangan pernah meragukan sedikit pun tentang Dia. Percayalah bahwa Dialah Immanuel, Dialah yang akan memegang kendali dan otoritas atas hidup kita, anak-anaknya. Kalau masa lalu kita bisa lewati, itu karena Immanuel. Karena itu yakinlah bahwa masa depan kita pun akan ada dalam pengetahuan dan kendali Sang Immanuel. Setiap gumul dan perjuangan anak-anaknya tidak akan terlepas dari pantauan Sang Immanuel. Karena itu berjuanglah dengan Dia. Jangan pernah berjuang karena kepintaran dan kemampuan kita. Jangan pernah berjuang karena banyaknya orang yang kita kenal. Jangan pernah berjuang karena banyaknya harta yang kita miliki. Karena semua itu punya batas dan waktu. Yang tidak punya batas dan waktu hanya Dia, Sang Immanuel itu. Jadikanlah pengalaman-pengalaman iman itu di waktu yang lalu semakin menjadikan kita sebagai pribadi yang semakin tangguh karena topangan Sang Immanuel itu. Jadikan cinta kasih-Nya sebagai penyemangat yang terus membara dalam diri kita setiap anak-anaknya. Jadikan Sang Immanuel itu sebagai terang yang sesungguhnya dalam setiap peran kita, termasuk dalam tugas kita sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak kita. Hari ini beberapa anak-anak kita akan menerima baptisan kudus. Tugas kita sang ayah, sang ibu adalah terus memberitakan tentang sang terang kepada anak-anak kita yang belum tahu apa-apa tentang sang terang itu. Tugas kita selaku ayah dan ibu adalah
terus meyakinkan mereka bahwa Sang Immanuel itu tidak akan pernah berdiam diri, tetapi dia akan terus berkarya dan karyanya nyata dari waktu ke waktu dalam hidup keluarga kita melalui anak-anak yang dikaruniakan kepada kita. Jalanilah hidup ini Bapak Ibu saudara-saudara sidang masa raya Natal dalam sebuah pengharapan dan keyakinan. Yesus yang telah lahir itu adalah Immanuel. Allah menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Roh Kudus kiranya menolong setiap kita sehingga kita terus berkata, Yesus adalah Immanuel bagi kita. Allah menyertai kita. Amin. Paduan suara Jemaat Rantepao, Immanuel.
Kita akan masuk dalam sakramen baptisan kudus. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, orang tua dari anak Felicia Chandrawati Saniba, ayah Marli Saniba, ibu Rosita Cecilia Ohoe Wutun. Berdiri. Anak Novan Mangallo, ayah Frans Dani, ibu Luciana Kasa. Anak Nualisa Safa Angelita Sarungallo Madao, ayah Yohanes Joni, ibu Juwita Liling Sarungallo Madao. Anak Ravandra Tandirerung Ham, ayah Beni, ibu Alrini Tandirerung.
anak Gafrel Morgan Hussein, ayah Randi Hussein dan ibu Meske Ham, anak Eliana Palungan Sarungallo Madau, ayah Antonius Sarungallo Madau, ibu Luise Rura Palungan, anak Arvinza Iwan, ayah Iwan Yulianus, ibu Damaris Linggung Datu, anak Samuel Oriza Palilu Paiding Lewa, ayah Sandi Trisakti Paiding Lewa, ibu Prayolga Toban Palilu, anak Gwyneth Paibang Datuan, ayah Seth Paibang, ibu Agustina Tanga. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Terima kasih. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Terima kasih. Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Anak Felicia Chandrawati Saniba, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak Novan Mangaloh, Anak Novan Mangalo, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya anak Noah Lisa Safa Angelita Sarungalo Madau.
Anak Noalisa Safa Angelita Sarungal Lomadao, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berikut anak Ravandra Tandirerung Ham. Anak Ravandra Tandirerung Ham, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berikut anak Gafrel Morgan Huisan. Anak Gabriel Morgan Wisan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berikut anak Eliana Palungan Sarungaloh Madao. Anak Eliana Palungan Sarungallo Madao, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berikut anak Arvinsa Iwan. Anak Arvinsa Iwan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak Samuel Oriza Palilu Paiding Lewa. Anak Samuel Oriza Palilu Paiding Lewa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berikut anak Gwyneth Paibang Datuan. Anak Gwyneth Paibang Datuan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu orang tua yang baru saja menyerahkan anaknya untuk dibaptis, tetap duduk dan mohon jemaat Tuhan kita berdiri. Kita angkat pujian kiranya halik dunia.
Bersama mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus, seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus saat ini. Kami mohon dalam anak-Mu yang tunggu, kiranya oleh Roh Kudus mereka yang baru dibaptis ini diperintah dan dipelihara supaya mereka dapat hidup dan beribadat sesuai dengan kehendak-Mu, dan supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus sambil mengakui kemurahan dan rahmat-Mu dalam hidup dan kebenaran. Berilah kekuatan rohani supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bahagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dalam mendidik anak-anak mereka kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami juga bersyukur bahwa Tuhan sudah menguatkan kami bersama lewat ibadah perayaan Natal ini dengan pemberitaan akan firman kebenaran Allah. Kami menginginkan bahwa Kristus yang dilahirkan itu, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan karena itu biar kami semakin kuat dan kokoh dalam menjalani hidup karunia Tuhan, bahkan dalam mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu lah yang kami alami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul dengan keluarga kami tahun ini dalam merayakan dan mensyukuri perayaan Natal, juga yang kami alami di jemaat-Mu, Jemaat Rantepao hari ini. Begitu banyak keluarga kami yang boleh menikmati persekutuan hari ini lewat ibadah perayaan Natal. Kami tahu mereka boleh tiba dengan selamat di kampung halaman kami di sini hanya karena Allah yang menyertai hidup mereka. Karena itu kiranya sukacita kami sekalian, sukacita jemaat-Mu yang dimungkinkan untuk berkumpul dengan keluarga mereka, sungguh-sungguh disempurnakan oleh peristiwa Natal yang mereka rayakan dan alami. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang hari ini secara fisik tidak dapat melaksanakan dan merayakan Natal dalam ibadah bersama dengan kami. Tuhan mengenal masing-masing, mengenal yang sudah dikaruniai usia indah, dan karena itu mereka mengalami berbagai keterbatasan fisik. Jemaat-Mu yang tidak sempat hadir karena sedang dalam kelemahan tubuh, atau juga mungkin ada
yang sedang ditindih oleh duka cita atau berbagai beban-beban hidup. Oh Tuhan, Engkau yang adalah Immanuel, kiranya terus menyertai mereka, menguatkan dan mengokohkan iman pengharapan mereka. Terus kami berdoa untuk pejabat-pejabat gereja di Jemaat Rantepao, pendeta, penatua, dan diaken. Juga untuk pengurus-pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan, Engkau kiranya memberi hikmat dan kiranya semangat pelayanan tidak akan pernah berubah dalam hidup mereka, tapi justru akan semakin berkobar karena penyertaan-Mu, karena cinta kasih-Mu, karena Engkau adalah Immanuel bagi kami. Khusus untuk pembangunan gedung serbaguna di Jemaat Rantepao ini, Tuhan mengenal berbagai kerinduan kami. Terkhusus lagi bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka memiliki kerinduan sekiranya mungkin pembangunan ini dapat dikerjakan dengan baik dan pada akhirnya selesai dengan baik. Disyukuri mereka masih bisa melihat karya-karya mereka. Dan karena itu Tuhan memberkati panitia dan memberkati warga jemaat, memberkati setiap orang yang terus menyatakan dukungan melalui persembahan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Juga kami berdoa untuk gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya Gereja Toraja, dalam tugas kesaksian, dalam tugas pelayanan dan persekutuan. Tuhan, jadikan Gereja Toraja sebagai alat-Mu untuk menghadirkan tanda-tanda damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara, di mana Engkau menghadirkan kami sebagai Gereja Toraja. Ya Bapa, ketika ibadah ini selesai, kami hendak kembali ke tempat masing-masing. Oh Tuhan, berkati kami dan berkati sukacita sepanjang hari Natal hari ini. Baik ketika kami berada di rumah, atau ketika kami bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga kami menikmati berbagai berkat-berkat Allah, berbagi, bercanda, dan bersukacita bersama. Kami mohon Allah memelihara dan menuntun kami. Ya Bapa, ini doa kami, ini syafaat kami. Dengarkan, sempurnakan. Doa ini kami naikkan beralaskan kasih Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus
Yerusalem. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Nikmatilah kehadiran Allah melalui makna Natal, sebab Dialah Immanuel yang akan selalu bersama kita untuk memelihara hidup kita. Arahkan hidupmu kepadanya dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama terus kita siarkan kabar sukacita atas kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu gembala menjaga roh
sambil mengucap syukur kepada Allah atas ibadah Natal yang boleh kita nikmati pada pagi yang indah ini. Atas nama segenap pimpinan Majelis Gereja, pengurus OIG Jemaat Ternate Pao, mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, ada sosialisasi dan himbauan dari tahapan pemilu kepada tim dengan kasih disilakan. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Ya, disampaikan bahwa ibadah perayaan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember pukul 17 dan juga ibadah akhir tahun pada hari Minggu dan ibadah tahun baru 1 Januari
Ya, nanti setelah kita bersalam-salaman, Bapak Ibu rekan masjid gereja, kita tutup doa di sini saja. Ya, setelah kita bersalaman, ya kita tutup doa di tempat ini. Sembahyang. Teman-teman majelis gereja, sama sembahyang. Kure sumanga apuang. Nah kalau lalam penamiung kamasyangkan katuan atu inan kasih pulungan di menomba umpudi empakala abi ikomi. Ini tolok talinga kada tuo kada mepa tuo lan mai sura madatummi. Mangka makan mi poparea solanasang. Kunala katanan empanata itejona kame nomban. Umpeng kilalay umpakaraya ungkure sumanga kasayammi mentolino. Lan kadadianna puangki Yesus Kristus juru salamaki. Amin.